Halo guys, kembali lagi di video aku kali ini. Aku akan ngebahas tutorial cara menggunakan rumus di Excel. Di video kali ini aku akan ngebahas 25 rumus agar kita bisa menggunakan rumus Excel lebih efektif. Jadi di bagian rumus pertama sangat mudah. Nah, di bagian rumus kedua kita akan ngejelasin arti dari rumusnya. Gak cuma hafal rumusnya itu apa, tapi juga mengerti mengapa sih pakai rumus itu. Yang ketiga di sini aku akan ngejelasin situasi-situasi apa saja yang mestinya menggunakan rumus seperti ini. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini bisa kalian lihat ada macam-macam rumus. Totalnya 25 ditambah 1 rumus bonus. Di video ini akan menjadi 5 bagian karena setiap bagian perlu data yang berbeda juga. Nah, di sini saya punya data nama karyawan, jenis kelaminnya apa, dan omset selama 3 bulan. Di sini kita membayangkan kalau mereka ini sedang percobaan di 3 bulan ini. Dan kita mesti menentukan siapa yang lulus dan berdasar dari omset yang mereka kumpulkan di 3 bulan pertama. Nah, di sini ada 8 rumus yang akan kita bahas. Nah, yang pertama langsung saja kita menghitung total omset. Di sini kita menggunakan rumus sum. Jadi, kita akan menjumlahkan 3 bulan ini dengan rumus sum. Jadi, kita ketik sama dengan, lalu ketik sum, buka kurung, kemudian blok aja datanya seperti ini ya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini kita enter ya teman-teman. Nah, di sini total omset Ariel itu 25 juta. Untuk lainnya, di sini ada kotak kecil hijau, kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini sudah muncul total omset masing-masing dari karyawan di 3 bulan sebelumnya. Nah, rumus yang kedua yaitu menghitung rata-rata omset. Ya, kita menghitung rata-rata ini menggunakan rumus average. Nah, langsung saja masukkan rumusnya, yaitu rumusnya kita ketik ya teman-teman. Kita ketik sama dengan, lalu ketik average, buka kurung, klik datanya. Nah, kita blok ya datanya ini, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul rata-rata omsetnya. Untuk yang lainnya masih sama seperti tadi, kita tarik aja kotak kecil hijau ini ke bawah. Yang ketiga yaitu rumus if. Jadi di sini rumus ini digunakan menghasilkan value kriteria yang kalian punya. Jadi, jika total omset di atas 30 juta dibilang lulus, sedangkan jika di bawah 30 juta maka dikatakan tidak lulus. Langsung saja kita ketik rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung. Nah, di sini ada logical test. Jadi logical test ini adalah pernyataan yang ingin kita ujikan. Jika total omset mereka lebih dari 30 juta, maka ia lulus. Nah, langsung saja kita klik omsetnya. Klik omsetnya Ariel ya teman-teman. Kita ketik lebih dari 30 juta. Nah, kita ketik angkanya aja ya teman-teman. Setelah itu titik koma. Lalu value if false. Itu artinya apa data yang ingin kita keluarkan. Jika pernyataan tadi terpenuhi, jadi dilanjutkan tanda kutip ketik lulus. Lalu tanda kutip lagi. Jadi penggunaan tanda kutip dipakai apabila kita ingin menggunakan kata bukan angka. Jadi begitu ya teman-teman. Setelah itu, kemudian kita ketik titik koma. Kita klik titik koma lalu ia akan menanyakan lagi value is false. Itu artinya data yang akan dikeluarkan jika pernyataan tadi kurang dari 30 juta, maka apa yang akan kita keluarkan? Nah, misalkan kita akan mengeluarkan kata gagal. Jadi kita
ketik gagal, tanda kutip, setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Untuk data selanjutnya kita tarik ke bawah. Selanjutnya peringkat berdasarkan total omset. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu kita klik sama dengan rang, buka kurung, lalu klik datanya yang ingin ada, Anda tentukan rankingnya. Lalu klik titik koma ya teman-teman. Kemudian kita blok semua data yang ingin dibandingkan dengan pencapaian si Ariel tadi. Nah, setelah kita blok semuanya, maka kita klik F4. Setelah itu tutup kurung dan enter. Untuk data lainnya, cukup kita tarik ke bawah, maka rumus yang dikeluarkan juga sama. Berikutnya kita akan bahas yaitu count A. Jadi, count A digunakan untuk menghitung banyaknya karyawan. Nah, mudah banget di sini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan count A buka kurung. Lalu kita blok datanya ya teman-teman. Datanya itu adalah gender. Setelah itu tutup kurung dan enter. Berikut selanjutnya yaitu kita akan mencari atau menggunakan rumus max. Jadi max digunakan untuk menghitung omset paling tinggi. Contohnya gini, di sini sudah ada 5 total omset. Jadi dari kelima ini kita akan menghitung omset paling tinggi. Jadi rumusnya sama dengan max, buka kurung, blok lagi datanya, lalu tutup kurung, dan enter. Jadi kebalikannya, jika ingin mencari data yang paling rendah, maka kita masukkan rumus min, lalu blok lagi datanya ya. Langsung saja ke rumusnya, ketik sama dengan, lalu min, buka kurung, blok datanya pada total omset, setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mencari jumlah omset karyawan, gampang banget caranya yaitu masukkan rumus sum if. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan omset tapi dengan kriteria tertentu berdasarkan gender atau jenis kelamin. Yang pertama kita akan mencari gender laki-laki. Ketik rumusnya sum if, buka kurung, blok data pada sel atau range pada sel jenis kelamin. Setelah itu kita berikan tanda kutip karena di sini kita akan mencari data laki-laki, maka kita klik L, tanda petik, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, tutup kurung, enter ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari jumlah omset karyawati sama rumusnya seperti tadi, yaitu sum if. Hanya di sini kita ganti L-nya itu menjadi P ya teman-teman. Karena di sini kita akan mencari data karyawati. Lakukan caranya seperti tadi. Titik koma, tanda petik, P, tanda petik, titik koma, lalu blok total omset, tutup kurung, dan enter. Nah, yang terakhir di bagian banyaknya pegawai yang lulus, di sini kita akan menggunakan rumus count if karena kita akan mencari banyaknya pegawai yang lulus. Jadi caranya sama seperti tadi. Nah, di sini kita blok di bagian status. Kita blok semua datanya ya teman-teman.
Setelah itu kita titik koma, lalu ketik lulus, karena kita akan mencari banyaknya pegawai yang lulus ya teman-teman. Jadi kita tambahkan tanda kutip, ketik lulus, tanda kutip, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini di bagian pertama udah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kedua. Di bagian kedua ada 4 rumus, yaitu trim, lower, upper, dan proper. Nah, di sini sudah ada data yang berantakan. Jadi jangan panik karena di Excel ada rumusnya untuk merapikan spasi yang berantakan. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan trim, buka kurung, lalu blok data atau sel yang akan dirapikan spasinya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, rumus selanjutnya yaitu dinamakan dengan lower. Jadi rumus lower ini yaitu rumus yang digunakan untuk mengubah sebuah data yang isinya teks menjadi huruf kecil semua. Masukkan langsung rumusnya, yaitu sama dengan lower. Klik sel atau data yang akan kita ubah menjadi huruf kecil semua. Setelah itu tutup kurung, lalu klik enter. Jadi jika kita mau huruf besar semua, maka kita masukkan rumus upper. Klik upper, buka kurung, klik lagi sel yang mau kita ubah ke huruf besar semua, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, untuk yang terakhir, bisa nggak kalau N, K, dan S-nya aja yang huruf besar? Nah, bisa saja ya teman-teman. Jadi kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan proper. Lalu buka kurung. Klik lagi sel yang mau kalian ubah jadi huruf besar di awal kata. Tutup kurung, lalu enter. Klik selnya. Klik tutup kurung, enter. Nah, jadi deh. Trim, lower, upper, proper. Ini merupakan rumus yang jarang banget diketahui. Sekarang bagian ketiga. Di sini kita akan menjelaskan 5 rumus yang bisa kalian gunakan untuk memanipulasi data. Maksud memanipulasi ini merupakan menggabungkan dan menghitung karakter sebuah data. Jadi kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini sudah ada contohnya seperti ini. Di sini ada divisi, nama karyawan, tahun lahir, dan kita ingin membuat ID card karyawan dari gabungan ketiga data ini. Langsung saja masukkan rumusnya, yaitu sama dengan concatenate, lalu buka kurung, lalu klik sel yang akan digabungkan. Kita klik sel pertama yang akan digabungkan. Setelah itu kita ketik titik koma, lalu klik sel selanjutnya atau sel kedua yang akan kita gabungkan. Setelah itu kita klik titik koma lagi, klik sel selanjutnya, lalu kita tutup kurung. Setelah itu enter. Jadi kejadiannya akan gabung semua, nggak ada spasi ataupun tanda sambung. Jika kita ingin memberikan kata sambung, strip dan spasi, kita klik F2. Jadi kita harus ulang rumusnya. Nah, rumusnya itu sama dengan concatenate ya teman-teman. Buka kurung, klik sel yang pertama. Sel yang pertama yang mau kita gabungkan, lalu titik koma, kasih tanda kutip strip, tanda kutip lagi, lalu titik koma, klik B2 atau sel kedua yang akan kita gabungkan, titik koma, tanda petik,
lalu kita tambah strip lagi, lalu tanda petik lagi. Setelah itu titik koma, blok C2 tutup kurung, lalu enter. Jadinya kayak gini ya. Nah, di sini datanya sudah rapi, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya rumus len, yaitu menghitung banyaknya karakter dalam satu data. Langsung saja, jadi misalkan kita ingin menghitung beberapa digit atau beberapa karakter nama karyawan, jadi rumusnya langsung saja sama dengan len. Kita ketik di sini sama dengan len, buka kurung, lalu pilih sel mana yang mau dihitung. Setelah itu kita tutup kurung ya teman-teman. Di sini kita akan menghitung namanya Ruben. Nah, nama Ruben itu memiliki 5 digit. Untuk yang lainnya kita tarik ke bawah. Rumus selanjutnya yaitu left, mid, dan right. Di sini kita akan mencari 3 karakter pertama dengan nama dan nick yang telah tersedia. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan left, lalu buka kurung, klik sel yang akan diambil. Nah, kemudian klik titik koma ya teman-teman. Lalu kita masukkan angka 3 karena kita akan mengambil 3 karakter dari sebelah kiri. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, yang lainnya tinggal kita blok aja ke bawah. Datanya sudah keluar. Setelah itu kita akan mencari rumus atau kita akan menggunakan rumus mid, yaitu kita akan mengekstrak jumlah karakter dari tengah. Nah, karena kita akan mengambil karakter keempat dan kelima, maka kita akan memasukkan rumus mid. Ketik sama dengan mid, buka kurung, klik lagi teksnya ya teman-teman. Setelah itu titik koma, lalu masukkan angka 4. Karena kita akan mengambil dari angka keempat pada awalan. Setelah itu titik koma, lalu klik 4 lagi karena dari 4, 5, 6, dan 7 itu memiliki 4 angka. Setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Yang terakhir pada bagian ketiga yaitu rumus right, yang digunakan untuk mencari 2 angka terakhir di sebelah kanan. Oke, langsung saja masukkan rumusnya, yaitu sama dengan right. Setelah itu kita buka kurung ya teman-teman, klik datanya, lalu titik koma, kemudian kita ingin mencari 2 angka terakhir, maka masukkan angka 2, lalu tutup kurung dan enter. Untuk lainnya kita tarik ke bawah. Pada kotak kecil hijau ini kita tarik ke bawah. Nah, untuk bagian keempat, langsung saja kita bahas di bagian ini. Kita akan membahas pembulatan. Jadi dalam pembulatan dibagi menjadi 2, yaitu pembulatan desimal dan pembulatan yang bersifat kelipatan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pembulatan nilai desimal. Jadi kita akan melakukan pembulatan ke bawah, masukkan rumusnya yaitu round down. Buka kurung, klik data yang mau dibulatkan, kemudian titik koma, lalu klik 0. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, di sini nilai pembulatannya sudah muncul. Untuk data lainnya, kita tarik kotak hijau kecil ini ke bawah. Nah, untuk pembulatan ke atas caranya sama, tapi rumusnya berbeda. Jadi rumusnya itu round up. Kita ketik sama dengan round up, buka kurung, klik sel yang akan dicari datanya. Setelah itu titik koma, klik 0, tutup kurung, lalu kita enter ya teman-teman.
0, tutup kurung, enter. Untuk lainnya kita tarik ke bawah. Jadi dalam yang terakhir yaitu pembulatan terdekat. Jadi dalam logika matematika, jika angka 1 sampai 4 maka tidak dibulatkan. Dan jika angkanya 5 sampai 9 maka akan dibulatkan ke atas. Oke, langsung saja rumusnya yaitu sama dengan round. Setelah itu buka kurung. Nah, klik datanya. Lalu titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul pembulatan terdekatnya yaitu 57. Untuk data lainnya kita tarik ke bawah ya teman-teman. Selanjutnya data yang bersifat kelipatan. Jadi misalkan kita ingin membeli barang-barang ini tapi kelipatannya harus 100. Nah, langsung aja kita pembulatan ke bawah menggunakan rumus floor. Ketik sama dengan floor, buka kurung, lalu klik datanya ya teman-teman. Setelah itu titik koma, lalu ketik 100. Nah, mengapa kita ketik 100? Karena kita akan mencari kelipatan 100. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Udah itu aja. Setelah itu data lainnya kita track aja ke bawah. Kalau pembulatan ke atas, caranya juga masih sama, tapi menggunakan rumus ceiling. Jadi masukkan aja langsung rumusnya ya teman-teman. Kita ketik sama dengan, lalu ketik ceiling, buka kurung. Sini sudah ada ya teman-teman. Ini rumusnya ceiling. Buka kurung, klik lagi datanya, titik koma, ketik angka 100 lagi karena kita akan membulatkan 100 ke atas. Oke. Data lainnya kita tarik ke bawah lagi ya teman-teman, agar rumusnya itu tetap sama. Jadi yang terakhir yaitu untuk pembulatan terdekat, logikanya juga mirip seperti tadi, cuma beda di rumusnya aja. Jadi rumusnya yaitu sama dengan M round buka kurung ya teman-teman. Yang sudah ada. Nah, buka kurung, klik lagi datanya, titik koma, lalu klik 100, tutup kurung, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita beralih ke bagian kelima. Ini merupakan bagian terakhir. Kita akan membahas 3 rumus, VLOOKUP, HLOOKUP, dan 1 rumus bonus yaitu if error. Jadi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini paling sering ditanyakan dan juga membingungkan. Jadi nggak usah panik. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, di sini di layar ini sudah ada data unik dan data referensi. Jadi VLOOKUP itu kepanjangan dari vertical lookup, yang artinya rumus ini digunakan untuk mencari sebuah data dari tabel yang bentuknya vertikal. Sedangkan HLOOKUP artinya rumus ini akan dipakai ketika kita ingin mencari data yang bentuknya horizontal. Jadi langsung aja ke contohnya. Nah, di sini kita akan mencari nama customer berdasarkan nomor pemesanan. Nah, kalau kita lihat dulu di data referensi, apakah datanya memanjang ke bawah atau memanjang ke samping? Jadi di sini datanya memanjang ke bawah ya, atau vertikal. Nah, sedangkan data di bawah ini berbentuk horizontal. Karena data nama customer ini vertikal ke bawah, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Masukkan rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, klik datanya, yaitu nomor pemesanan. Karena lookup value kita itu nomor pesanan. Setelah itu titik koma,
Lalu kita akan mencari tabel RA di data referensi. Jadi kita blok nomor pemesanan sampai di domisili Bandung. Nah, jangan lupa kita klik F4 agar datanya tidak berubah. Setelah itu kita ketik titik koma angka 2 karena di sini nama pemesanan ada di kolom kedua, maka kita ketik angka 2. Setelah itu titik koma lalu 0. Mengapa 0? Karena rumus dari false. Rumus dari false itu kita gunakan angka 0, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan enter ya teman-teman. Untuk data lainnya kita tarik aja ke bawah. Satu lagi ya teman-teman. Nah, mengapa ada NL? Karena rumus error dan harus disamarkan menggunakan rumus bonus yang akan kita bahas di akhir video. Oke, lanjut lagi. Untuk mencari domisili juga sama menggunakan rumus VLOOKUP karena tabel di data referensi itu memanjang ke bawah ya teman-teman. Masukkan rumusnya, klik lagi datanya, lalu kembali ke data referensi, kita blok nomor pemesanan sampai di domisili Bandung. Setelah itu kita klik F4 agar datanya tidak terkunci. Selanjutnya di kolom keempat itu merupakan data domisili, maka kita klik 4, lalu 0 dan enter. Jadi data berikutnya kita klik ke bawah. Di sini kita tarik ke bawah. Nah, di sini juga menghasilkan nilai NA lagi. Ya, di sini karena NA ini merupakan rumus error. Nah, selanjutnya kita akan mencari lama pengiriman. Karena tabel lama pengiriman di sheet data referensi berbentuk horizontal dan bukan vertikal, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita ketik VLOOKUP, buka kurung, lalu klik sel ya domisili karena kita akan mencari value-nya di domisili, lalu tabel RA-nya di bawah berbentuk horizontal, kita blok, lalu klik F4 agar datanya tidak berubah. Setelah itu titik koma, klik angka 2. Mengapa klik angka 2? Karena lama pengiriman berada di kolom kedua jika kita hitung dari atas. Setelah itu tutup kurung ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini sudah menghasilkan datanya. Setelah itu kita tarik ke bawah. Di sini juga menghasilkan NA. Jadi, kita akan membahas rumus terakhir yaitu if error. Jika menemukan data NA seperti ini atau error, jadi kita bisa samarkan dengan rumus bonus. Nah, caranya kembali lagi ke data pertama. Kita klik F2 agar datanya kembali. Jadi sebelum rumus VLOOKUP kita tambah rumus if error. Nah, di sini kita ketik if error. Buka kurung ya teman-teman. Nah, untuk terakhirnya ini, if error akan meminta value apa yang akan kita masukkan jika rumus tadi menampilkan error atau NA. Jadi misalkan kita akan mengeluarkannya atau mengeluarkan kata tidak ada, maka kita ketik tanda kutip, lalu ketik tidak ada, lalu ketik tanda kutip lagi. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Tidak ada tanda kutip, lalu tutup kurung. Nah, datanya di sini masih sama, yaitu nama customer Fiona. Tetapi jika kita tarik ke bawah, maka
rumus atau NA ini akan menjadi tidak ada karena kita menggunakan rumus if error. Untuk selanjutnya juga masih sama. Sebelum rumus VLOOKUP kita tambah rumus if error, lalu kita tambahkan kata tidak ada, tutup kurung lagi, kita tarik ke bawah lagi, dan NA ini akan berubah menjadi tidak ada. Untuk di lama pengiriman atau di rumus VLOOKUP juga sama ya teman-teman. Di sini sudah langsung otomatis diubah. Oke, mungkin itu saja. 25 rumus ditambah 1 rumus tambahan dan penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.